Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 19 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Profesor Dr. Karnawijaya kata beliau hasil download dan di-share. Untuk membela diri Profesor Dr. Karnawijaya terkait pemukulan Ade Armando, katanya hasil download, mengutip dan atau di-share atau dibagikan kepada orang. Jadi pernyataan disembeli tersebut katanya hasil kutipan daripada video orang lain kemudian di-share-nya. Tetapi postingan asli atau dia sendiri yang membuat. Tetapi postingan asli dia sendiri yang membuat berdasarkan ketentuan memasukkan pertama kali di video dia sendiri yang bertanggung jawab. Sama dengan membuat skripsi, disertasi. Siapa yang mengutip tulisan dari buku orang lain, maka ternyata ada masalah, maka yang bertanggung jawab atau yang dihukum si pembuat buku, bukan si pengutip tulisan tersebut. Dalam hal ini yang memasukkan kata pindah dibeleh ke video dan dimasukkan ke YouTube adalah Profesor Dr. Karnawijaya, sehingga setiap orang dapat melihatnya di seluruh dunia. Maka yang bertanggung jawab atau yang dihukum Profesor Karnawijaya. Maka hati-hati memasukkan video ke YouTube yang bersifat melanggar hukum. Semua warga masyarakat dapat menyaksikannya. Adanya jejak digitalnya, ada melihat videonya sendiri. Jadi kalau masukkan hal tersebut, di sana dua masalah. Ada jejak digitalnya, ada melihat video tersebut. Soal pernyataan sembelih tersebut. Berdasarkan hal tersebut, minimal sudah ada alat buktinya. Maka sudah dapat menangkap dan menahan Profesor Karnawijaya dan proses sesuai hukum yang berlaku. Video YouTube yang berisi yang melanggar hukum merupakan alat bukti yang disebut bukti elektronik. Dugaan saya perbuatan Profesor Dr. Karnawijaya sudah cukup bukti ditetapkan sebagai tersangka. Harapan saya polisi segera menangkap Profesor Karnawijaya agar tidak bisa memberikan kuliah kepada mahasiswa yang karakternya sangat tidak baik yang dapat merusak keilmuan mahasiswa. Jadi saya lihat Profesor Dr. Karnawijaya ini dia mau membela dirinya. Katanya pernyataan daripada sembelih itu dia hasil kutipan dari video orang lain, kemudian di-share-nya. Tetapi faktanya semua itu atas nama YouTube-nya tersebut, atas nama Karnawijaya, bukan kutipan, dibuatnya sendiri, ditayangkannya sendiri. Menurut ketentuan hukum, siapa yang menayangkan pertama di YouTube video tersebut, dialah yang bertanggung jawab. Sedangkan pengutipnya tidak bisa bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah yang memasukkan video di dalam YouTube tersebut. Itu sudah sesuai ketentuan hukum itu. Dan juga nanti kalau ada seperti membuat skripsinya atau disertasi. Siapa membuat disertasi? Pada saat dia membuat disertasi, dia mengutip sesuatu dari buku orang lain. Maka kalau ada kesalahan di situ, di mana yang salah adalah penulis buku tersebut, bukan si pengutip itu. Nah, itulah sudah ketentuan hukum itu yang berlaku di masyarakat. Sehingga saya lihat jadi berdasarkan tersebut, dia sudah cukup bukti, sudah ada minimal 2 alat bukti di sana. Di mana ada alat digital ini sudah merupakan alat bukti yang di situ. Jadi ini sudah merupakan alat bukti ini. Jadi disebut bukti elektronik. Jadi semua elektronik itu sudah menjadi barang bukti, dapat dijadikan nanti apabila nanti sudah dipenuhi minimal 2 alat bukti termasuk bukti elektronik dan orang yang melihat sudah lebih dari 2 orang, berarti sudah lebih dari 2 alat bukti, maka sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka. Maka Profesor Karnawijaya ini sudah dapat ditetapkan
polisi sebagai tersangka dan agar segera dihukum dia sesuai dengan perbuatannya tersebut. Jadi harapan saya polisi segera menangkap Profesor Karma Wijaya ini agar tidak bisa memberikan kuliah kepada mahasiswa yang karakternya sangat tidak baik. Dia seorang profesor, karakternya begitu jelek itu, sangat sadis dan lain sebagainya, sangat tidak baik yang dapat merusak keilmuan mahasiswa tersebut. Dan itu perlu dia perhatikan, dan juga di mana urusan secara administrasi, di mana sudah diperiksa oleh rektor itu, katanya sudah yang pecat itu secara administrasi. Tetapi kalau polisi ini menindaknya untuk masuk penjara, ini yang disebut penegakan hukum itu. Dan juga harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena sudah dipenuhi minimal 2 alat buktinya, yaitu satu, ada bukti elektroniknya, yaitu jejak digitalnya tersebut, dan juga sudah ada orang-orang yang melihatnya. Itu sudah menemui syarat pembuktian untuk menentukan Profesor Dr. Karna ini sebagai tersangka. Ya, harapan saya sekali lagi, polisi segera menangkap Profesor Karma Wijaya agar tidak bisa memberikan kuliah kepada mahasiswa yang karakternya sangat tidak baik, yang dapat merusak keilmuan mahasiswa. Sekian dan terima kasih.